Ya, kembali lagi guys di channel Makmur Motor. Oke, jadi kemarin kan kita ada bikin video yang perbandingan semua LED Philips yang H4 ya. Cuman kayaknya itu udah kurang relevan ya, karena Extreme Ultinon tuh udah nggak ada sekarang. Jadi kan gantinya si Pro ini. Jadi saya mau bandingin lagi, tapi secara singkat aja ya, karena saya udah sering bikinin juga. Eh, saya udah sering bikinin video penjelasan juga bedanya apa aja. Sama hari ini kita juga bakal ngasih lihat ya hasil beam pattern, terangnya seperti apa, tapi pakai batok lampunya Avanza Veloz yang lama. Karena kebetulan saya lagi ada stok, jadi saya pikir saya ambil satu buat review buat kalian, biar kalian bisa tahu hasilnya seperti apa, warnanya kira-kira seperti apa di reflektor H4 ya. Sebenarnya tuh kalau buat reflektor semuanya H4 tuh semuanya sebenarnya mirip-mirip ya, kurang lebih lah kayak begitu gitu loh. Cuman kalau hasil lux readingnya tuh pasti sama. Oke, kita mulai dari sini. Produk yang paling standar ya, H4 halogen ya. Dia 60 atau 55 watt, berarti 55 watt buat low beamnya dan 60 watt buat high beamnya ya. Dia kaki 3, paling standar. Kalau beli mobil yang H4 pasti ujungnya kalau nggak ini ya merek yang satu lagi gitu ya. Ya standar banget lah, ini mah warnanya kuning. Nanti saya kasih lihat hasil cahayanya tuh di ini yang beda ya, nanti ada kok. Oke, si Ultinon Essential generasi kedua ya. Saya mulai dari kotaknya dulu deh ya. Dia 6500 Kelvin ya, tapi dia bisa 12 volt, 24 volt. Dia masih pakai fan ya, dia tipe entry level yang paling murah. Dia buatan Cina, tapi dia dibikin sama si Lumileds. Dia lifetime-nya up to 1500 jam. Ini klarifikasi ya, ini semuanya tuh punya ada tulisan lifetime-nya gitu, berapa jam gitu kan. Itu misalnya ini dia tulis 5000 jam ya, tapi bukan berarti oh hari ini pakai 2 jam berarti sisa 4998 jam tuh enggak. Tapi maksudnya dia ngetesnya dalam kurun waktu 1500 jam dan dia dinyalain nonstop, itu dia baru mati setelah 1500 jam gitu. Maksudnya tingkat ketahanannya gitu loh. Nah, oke. Dan dia pakai 21 watt, dia anti storing, ukuran paling kecil ya. Ini saya kasih lihat secara singkat ya. Ini produk best seller paling cepet ya. Ini barangnya ya, dari plastik. Ini yang seperti logamnya ini nih cut off nya ya. Chipnya 2 biji, satu high satu low. Ini fan-nya, ini kaki 3 soket, sama ini bisa dibuka ininya ya, buat masangnya ini dicopotin. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, saya ada banyak bikin di Instagram tuh buat pertanyaan-pertanyaan. Jadi nextnya kalian follow aja Instagram kita di @makmurmotorindo. Itu nanti bisa taruh pertanyaan kalian dan nanti akan kita jawab di video selanjutnya ya. Dipantau aja terus Instagram kita. Oke. Ini satu. Kasih lihat kayak ini. Oke, sekarang si kakaknya, dia tipe Ultinon LED, dia 6000 Kelvin ya. Warnanya dia paling kuning di antara ini 3 ya. Paling kuning sih dia, cuman di antara semua LED dia paling kuning ya. Dia yang produk yang pertama kali datang ke Indonesia tuh yang ini. Dia made in China juga, tapi sama dibikin Lumileds juga. Tapi dia cuma 15 watt ya, high sama low nya sama aja, dia nggak beda. Tapi dia lifetime-nya jauh lebih lama, dia ngomongnya 8 tahun lifetime-nya ya. Sama dia up to 6000, lebih terang 160%. Cuman dia pakai heatsinknya Airflux dan dia anti storing juga. Semua LED Philips tuh dia anti storing. Kalau storing tuh apa? Jadi kadang-kadang karena LED itu ada fan ya atau ada apa gitu, jadi kadang-kadang kalau kita lagi nyalain lampu malam-malam terus kita nyalain radio, kadang-kadang suka ada bunyi nging gitu. Jadi kalau orang audio ngomongnya tuh storing. Kalau ini anti storing, jadi nggak usah khawatir ya.
Ini barangnya. Ini terbuat dari besi ya. Dia satu-satunya di antara 3 barang Philips yang hampat yang nggak pakai fan. Jadi kalau kamu sangat concern dengan yang namanya kipas, takut bisa kena air, ya ini pilihan kamu, udah nggak ada lagi. Ya, ya ini bisa dibuka nih dengan cara diputar. Ya, ini bisa dicabut ya. Jadi ini chip Luxionnya, dia 3 biji dempet-dempetan, dan si ini tuh cut off-nya. Ini terbuat dari besi, cuman ininya nggak bisa diputar-putar ya. Jadi dia udah fix gitu. Jadi kalau udah ngepas ya ngepas gitu. Nggak apa-apa kalau agak miring dikit tuh nggak apa-apa. Ya, sama ini. Jadi ini kan masangnya gini nih, kan langsung ceplokin, terus nanti ada kawatnya 2 biji ya kan, di hook gitu kan. Nah baru pasangin si karet covernya itu yang dari mobilnya, baru terakhir baru ini diselongsongin ya, diselongsongin gini, terus baru deh nanti diputer. Jadi pas diputer tuh di tengah-tengah sini tuh ada karetnya yang diputer, tapi puternya memang nggak ada sampai bunyi ngeklek ya, sampai kira-kira erat aja gitu loh, sampai kira-kira udah nggak bisa diputar lagi, ya udah sip gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini dari dulu pas memakai datang juga udah laku banget ya ini, karena memang terangnya tuh beda gitu loh. Dan dia tipe heatsinknya tuh sih yang bikin harga dia agak tinggi gitu loh, karena bener-bener tanpa fan itu hampir nggak ada yang bisa kayak gitu. Oke, sama ini si Pro 9000 H4 ini tuh bener-bener barang terbaru. Jadi dulu Extreme Ultinon itu memang the best ya. Nah belakangan udah di discontinued karena dia mau ganti ke Gen 2. Cuman Philips Indonesia masukinnya tuh loncat-loncat ya, nggak kayak Extreme Ultinon Gen 2 itu dikompletin tuh enggak gitu loh. Jadi ya bener-bener dia tuh ya suka-suka dia aja gitu loh. Cuman kalau yang masuk Gen 2 tuh cuma H7. Jadi H4 sama H11 sekarang tuh masuknya ke Pro 9000 gitu. Yang lainnya masih Extreme Ultinon LED Gen 1 gitu. Jadi ya buat kalian pengguna H4 ya kalian nggak ada pilihan lain sih gitu loh. Cuman yang Pro 9000 ini, sejauh saya ngetes sama Extreme Ultinon LED yang Gen 1 yang kita kenal selama ini tuh lebih terang. Karena kenapa? Karena ini dia mengadopsi yang namanya filosofi terbaru dari Philips. Yaitu dia mau, ini sekalian deh ya, dia mau warnanya 5800. Jadi kalau misalnya lihat mobil-mobil baru, X1, VRZ, CX-5, CX-9, Civic Turbo, CR-V Turbo yang udah putih-putih, itu semuanya pasti pakai warna 5800 karena itu standar otomotif terbaru per 2020 gitu loh. Jadi mereka ngomongnya 5800 Kelvin itu terbaik untuk semua situasi. Jadi stylenya dapet, pas hujan juga nggak repotin gitu loh. Nah jadi dia pakai chip yang terbaru, Lumileds Stop Contact LED, itu udah dipatenin, jadi nggak ada yang bisa pakai, cuman si Philips aja yang bisa pakai. Nah LED ini, chipnya ini adalah chip yang sama yang digunakan di pabrik-pabrik. Makanya kenapa dia sekarang ngomongnya semua Pro 9000, Pro 9000, Pro 9000 gitu loh. Nah karena memang itu standar otomotif untuk sekarang gitu. Dia warnanya up to 5800, dia lifetime-nya up to 5000 jam, dan dia sekarang ukurannya lebih kecil. Kalau dulu kalian pengguna Extreme Ultinon LED Gen 1 pasti tahu dong itu ada boxnya kecil kan, drivernya terpisah. Nah sekarang dia filosofinya maunya bikinnya gampang dan gak ribet, dan sudah built-in CAN bus. Ya itu, cuman H4 nggak ada yang butuh CAN bus sih di Indonesia ya. Ya ini, dan ini barangnya. Nah ini barangnya ya. Ini dia pakai ini top kontaknya nih. Ini dia punya cut off-nya, terbuat dari besi. Ini fan-nya. Jadi fan-nya dia tuh IP65 ya, tahan cipratan air, tapi fully aman sama yang namanya debu. Oke, jadi kalau misalnya kena hujan atau apa itu udah aman, asal jangan di engine wash tuh mobil. Oke. Dan ini memang berdua sama-sama fan, cuman bedanya si Essential ini fan-nya fan biasa, belum IP65 gitu loh. Jadi lebih rentan rusak kalau kena air gitu loh. Ya harga nggak bohong ya gitu. Tapi
Dia cara pemasangannya paling mirip sama si Essential, yaitu ininya diputar, ya, diputar. Jadi masangin ininya dulu ke mobil, dikaitin dulu ke hook itunya apa sih, kawatnya. Terus kalau yang tipe ini baru itu karetnya tuh ya, karetnya dimasukin ke sel ini, diselongsongin, baru deh dimasukin ke yang di mobilnya, seret gitu. Dan pastikan masangnya kayak begini ya, nggak boleh tidur gini masangnya, pokoknya mesti gini gitu, mesti berdiri. Dan posisi si logamnya ini pas lagi kita lihat dari depan itu harus di bawah logamnya ya, nggak boleh kayak gini masangnya. Ini kan logam di atas nih, ini logam di bawah gitu. Oke, jadi saya udah brief introduction ya barang ini ya. Nanti saya kasih lihat lagi itu hasil cahayanya seperti apa, including dia punya lux readingnya dia berapa. Oke, ingat guys, yang penting tuh lux bukan lumens. Lumens tuh nggak penting. Kalau lumens itu kayak anggapan ini kita pakai aki ya, kita nyalain, ini terangnya set, oke ini terangnya berapa kita ngukur gitu. Cuma kan nggak penting, kan kita kan nggak butuh kayak gitu. Kalau gitu center aja juga terang dong. Tapi kita butuhnya pas bolam ini dimasukin ke dalam rumah, disinarin ke reflektor, dan reflektor itu menghasilkan beam pattern dan lux readingnya seberapa, baru itu yang penting dong, karena itu yang kita butuhkan. Nggak penting kan bolam gini nyala, kita lihat, kita ngukur ya buat apa, nggak penting kan, bikin mata silo gitu loh. Oke, ini udah brief introduction. Sekarang saya mau jawabin pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Pak Jasutra dari Semarang. Gan, kalau produk Philips kena cipratan hujan gimana? Aman nggak? Soalnya saya tinggal di daerah yang sering hujan. Oh ya, oke, siap. Gini Pak Jasutra, jadi kalau ini nggak usah ngomongin halogen deh. Jadi kayak kita ngomongnya ini 3. Kalau ini udah pasti aman gitu. Kalau ngomong cipratan hujan, bolam kan dipasang di dalam batok dan juga ditutup kap mesin. Cipratan hujan tuh beneran aman banget. Kalaupun mobil kamu sedan, misalnya kita ngomong ya sedan pakai H4 apa ya biasa ya, ya anggap ngomong Honda City lah, City yang lama, City Z gitu kan, itu kan H4 tuh. Bukan City Z. Ya pokoknya temannya Jazz GD deh, City deh. Nah itu kan pendek. Anggapan kita lagi jalan kena cipratan hujan dari ban, itu kan ada cover juga di atas ban. Kalaupun masuk tuh nggak bakal kenapa-kenapa, karena ini biarpun yang paling murah, ini fan-nya tuh kan bergerak sangat cepat. Nggak mungkin, pasti airnya kalah gitu loh. Nggak mungkin, kecuali kalau kamu pergi engine wash, ya itu baru rusak gitu. Yang rusak bukan bolam aja, tapi semua sensor di mobil kamu juga ikutan rusak. Oke, jangan pernah engine wash. Oke, pertanyaan nomor 2 ditanya di DM Bambang from Makassar. Gan, kalau cut off dari 3 barang LED Philips H4 itu terbaik yang mana? Oke. Dari yang tipe entry level, middle level, top level, semua cut off-nya itu pasti bagus. Cuman ngomong lebih tajamnya mana aja gitu. Cuman biarpun kamu beli yang paling murah, itu cut off tuh udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada gitu loh. Karena filosofi Philips dari dulu tuh pasti ngomong safety. Jadi safety buat kita, safety buat orang lain juga gitu loh, karena kita harus menjaga keselamatan satu sama lain di jalanan. Jadi kalau lampu kita silo, kita tuh bahayain orang tuh susah gitu loh. Nah jadi biarpun kamu beli yang ini, semua tuh ada fitur cut off nya, jadi kamu nggak usah harus khawatir. Biarpun kamu beli yang H11 atau apa, semua tuh ada pasti cut off nya. Itu tenang aja, oke? Nggak usah khawatir, asal kamu masangnya bener ya. Khusus buat yang kayak reflektor lah atau proyektor tuh semua masangnya tuh harus berdiri ya, nggak boleh gini. Kalau gini tuh kebalik. Tuh kelihatan nggak sih ini? Jadi pokoknya kalau pasangnya gini, horizontal gini tuh salah. Kamu masang tuh harus vertikal. Oke. Next dari Pak Sutendi dari Sidoarjo. Gan, apakah bolam H4 ini bisa untuk expander old atau Livina new? Bisa Gan. Oh ini apa lagi? Potong-potong kabel nggak sama sekali Gan. Itu paling gampang. Expander sama Livina itu nggak pernah potong-potong sama sekali. Kita ngomong Livina yang baru ya, yang model expander itu sama sekali nggak potong. Itu beneran cuman dari atas tuh tangannya turun, copotin soketnya, copotin karetnya, pokoknya copotin yang lamanya model kayak begini dan gantiin dengan salah satu dari ini tuh langsung pasang tuh gampang banget. Langsung plug and play, nggak usah nambah-nambah apa-apa. Oke, next question. David dari Bogor. Gan, perbedaannya dan plus dan minus heatsink dari 3 produk ini apa? Oke, jadi kalau mau ngomongin plus minus,
plusnya kita ngomong satu-satu deh. Kalau misalnya ini plusnya ya pasti dia murah. Negatifnya adalah dia nggak IP65 gitu loh. Cuman kamu nggak usah harus terlalu khawatir lah ya, sama namanya air ini kan tinggi kan gitu loh. Kalau ngomong H4 ya jangan pasang di fog lamp juga aman kok, ya kan. Ya tenang lah, ini kan fan muter kenceng banget dan dia juga banyak seal biarpun dia nggak IP65. Oke, kalau yang ini kayaknya positifnya ya memang dia nggak ada fan dan dia paling awet gitu di antara semua kalau menurut saya ya. Kalau negatifnya kayaknya nggak ada sih kan, soalnya ini apalagi gitu loh, udah nggak ada fan, aman nih, mau direndam air juga aman, heatsinknya nggak mungkin ada aneh-aneh deh. Kalau yang ini lebih performance oriented gitu loh, jadi karena dia produk paling mahal jadi fannya dia juga paling canggih, dikasih rating IP65 tuh semuanya tuh pasti ada alasannya gitu loh. Dan kalau dipegang bobotnya tuh juga pasti beda gitu loh. Cuman kalau namanya fan ya negatifnya juga sama lah ya, namanya kena air, dia kan dalam dia ada dinamo gitu loh. Cuman ya kalau mau ngomong paling terangnya tetap sih ini, bukan no debat itu. Sama oke, next. Jason dari Serpong, Gan, apakah butuh CAN bus untuk mobil Jepang? Mobil Jepang yang menurut pengalaman saya itu nggak ada yang butuh pakai CAN bus untuk lampu utama, fog lamp atau high beam, itu nggak pernah ada yang butuh pakai CAN bus, kecuali kayak mobil-mobil Mercy tua ya, yang masih pakai H4 tuh, yang Mercy kayak Boxer lah, ya Pak, bukan Boxer ya. Ya pokoknya Mercy lah, yang mobil-mobil Eropa tuh ada beberapa yang butuh, ada beberapa yang enggak. Jarang kok kalau mobil Jepang, hampir nggak pernah. Mobil dari semewah Lexus aja nggak butuh kok. Nggak, sama sekali nggak butuh. Pertanyaan terakhir, Koko dari Bali, bagaimana cara setel lampu H4 Gan? Saya sudah beli tapi cut off tidak dapat. Oke, saya nggak tahu Mas Koko kamu beli merek apa, tapi kalau kamu beli merek Philips ataupun merek lain, kayak tadi saya bilang, pastikan masangnya tuh selalu dalam bentuk vertikal ya, tidak pernah horizontal. Itu berlaku buat barang Philips, saya nggak tahu kalau barang lain kamu beli barang apa gitu ya. Cuman memang teorinya dari dulu, kamu boleh cek di semua YouTube channel yang di Amerika tuh yang jago-jago, semuanya tuh pasti setuju masangnya harus vertikal, tidak boleh horizontal. Karena reflektor itu semuanya kita main di pantulan cahaya. Kalau kita masangnya nggak bener, pantulan cahayanya kacau, nggak bakal bagus itu sinarnya, hotspot nggak bakal dapat, cut off hancur, semua orang silo dan Anda juga kesel. Udah, gitu. Oke, itu aja pertanyaannya karena banyak banget ya. Sorry saya nggak bisa jawabin satu-satu gitu. Mungkin tapi kalau kamu memang beneran mau tahu, kamu bisa langsung WA aja ya. Nanti pasti dijawabin, nanti adminnya pasti kasih ke saya buat saya jawabin. Oke. Ya, terima kasih udah nonton. Nanti saya kasih lihat video ininya ya, video hasil cahayanya mulai dari halogen ke si essential generasi kedua, Ultinon sampai si Pro 9000. Berikut lux readingnya. Oke, dan ya itu aja. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Thank you. Kalau mau nanya silakan langsung nanya aja di bagian kolom komentar ya. Oke, thank you. Ya, jadi ini hasil beam patternnya ini ya, Philips ya, yang standar halogen. Ya dia biasalah standar, warnanya agak kuning. Cuman dia nggak nyiloin ya itu. Hasil lux readingnya nanti kita show ya di video ya. Ini standar lah, bolong standar. Kebanyakan kalian kalau beli mobil pasti dapatnya kalau merek Philips atau nggak merek satu lagi. Oke. Ya ini pakai yang Philips Ultinon Essential generasi kedua. Yang ini ya. Ya, yang udah sering kita ngomongin sih, ini best seller karena harganya paling murah. Cuman ya dia terang sih ini sih. Nanti hasil lux readingnya tetap bisa lihat sendiri ya di video ya. Warnanya 6500, paling putih di antara semua tes produk kita hari ini. Ini pakai yang Philips Ultinon LED H4, yang barang yang dulu pertama kali ada di Indonesia. Ini sih kalau dilihat langsung warnanya memang paling kuning ya, cuman hotspotnya dia tuh paling gede. Entah kelihatan apa enggak ya, cuman dia lebih fokus gitu di tengah ya. Nanti juga tetap
Kita bisa lihat ya dari lux readingnya. Cuma kalau dari warnanya sih ini paling OM look kalau menurut saya. Dia 6000 Kelvin, cuman dia rada kuning karena dia pakai Luxen chip. Ini pakai yang Pro 9000 H4. Kalau menurut mata saya sih ini yang so far paling terang ya, hotspotnya ya. Paling ganas gitu ini. Warnanya juga 5800, dibilang kuning banget juga enggak ya. Malah mirip-mirip kayak yang tadi 6000. Beda di chipnya sih, karakternya. Wah, ini yang paling terang sih so far sih. Tuh cut off-nya masih oke. Dan dia punya hotspotnya juga ganas.